Di sebuah kampung tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial, ada sebuah gang sempit yang bahkan warga sekitar pun jarang berani melaluinya. Kecuali mereka yang sudah terbiasa. Gang itu begitu sempit, hanya satu orang bisa masuk. Di beberapa titik gang itu gelap total, karena atap-atap rumah kiri dan kanan saling menjorok, membuat cahaya matahari sulit menembusnya. Jika ada angin lewat, suara gesekan genteng dan bambu membuat siapapun yang lewat merasa seperti ada sosok yang mengintip dari balik atap. Di ujung gang itulah berdiri sebuah warung tua milik pasangan suami istri, Arman dan Lela. Warung itu terlihat menyedihkan. Dindingnya bolong, kursinya goyah, catnya mengelupas. Namun, warung itu selalu menjadi satu-satunya harapan pemasukan bagi Arman dan Lela. Setiap pagi, Arman menyiapkan bahan seadanya. Beberapa mie instan, beberapa butir telur, dan sedikit minyak. Itulah yang mereka jual. Masalahnya, hampir tak ada orang yang mau masuk gang itu hanya untuk beli makanan. Sebagian warga bilang gang itu berat, angker, dan ada penunggunya. Mereka tak pernah menjelaskan apa maksudnya, hanya menghindar setiap kali topik itu muncul. Arman dan Lela hidup dalam kesulitan bertahun-tahun. Mereka tidak punya anak, bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak mampu. Usaha mereka tidak pernah berkembang. Bahkan untuk makan pun mereka sering mengganjal perut dengan sisa beras yang dicampur air, sekadar agar tidak pingsan. Pada malam tertentu, ketika hujan turun deras, seperti jarum yang menghantam atap seng, Arman sedang duduk di lantai dapur, memandangi tungku yang mati. Angin meniup pintu yang rapuh, hingga berderit seperti suara orang tua mengeluh. Lela tidur lebih awal malam itu, terlalu lelah karena seharian hanya makan 2 kepal nasi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Suaranya pelan, tapi ritmenya aneh, seperti ketukan tangan kecil, bukan ketukan orang dewasa. Arman terkejut, karena jarang ada tamu larut malam. Apalagi dalam cuaca seburuk ini. Ia menunggu sejenak, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Ketukan itu terdengar lagi pelan, cepat, dan sangat teratur. Saat membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Hanya hujan deras, angin dingin, dan kegelapan pekat. Namun di depan pintu, Arman menemukan sebuah kendi kecil, berwarna coklat gelap. Permukaannya dingin, lebih dingin daripada udara malam itu. Dan anehnya, kendi itu sedikit bergetar, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Arman memungut kendi itu dengan tangan gemetar dan membawanya masuk. Lela terbangun karena suara pintu, lalu menatap kendi itu dengan perasaan tidak nyaman. "Man, kendi, apa itu?" tanya Lela. Suaranya bergetar. Arman menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, tapi ada yang naruh di depan pintu." Lela mendekat, menyentuh kendi itu sebentar, lalu menjauh spontan. "Man, aku rasa kendi ini tadi gerak sendiri." Arman menelan ludah. Kamu salah lihat karena ngantuk." Mereka meletakkan kendi itu di sudut dapur dan kembali tidur. Tapi malam itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu di ruangan itu yang bernafas, mengamati, menunggu. Keesokan paginya, sesuatu yang ganjil terjadi. Warung mereka yang biasanya sepi, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Entah dari mana, orang-orang mulai datang tanpa berhenti. Bahkan mereka yang sebelumnya takut masuk gang itu, kini masuk dengan santai. Yang lebih aneh lagi, Arman dan Lela menjual makanan dengan harga sangat murah, lebih murah dari biasanya. Namun, dalam beberapa hari, pendapatan mereka justru meningkat drastis. Tiap malam, laci kasir dipenuhi uang dengan pecahan yang berbeda-beda. Ada uang lama, ada uang baru, ada uang yang tampak seperti baru ditarik dari bank. Ada pula yang lusuh, seperti hasil sirkulasi puluhan tahun. Semua uang itu datang begitu saja. Arman mengira ini hanya keberuntungan, tapi Lela mulai memperhatikan hal lain. Setiap kali ia membersihkan dapur,
Kendi kecil itu berpindah tempat. Kadang berada di dekat tungku, kadang berada di rak bumbu. Seringkali ia menemukannya berada dekat jendela, seolah ingin keluar. Makin lama, suara-suara aneh mulai terdengar di gang sempit itu. Bu Rini, tetangga paling dekat dengan warung, mengaku sering mendengar suara kecil berlari di gang sekitar jam 2 pagi. Suara langkah kakinya ringan, cepat, dan pendek seperti kaki anak kecil. Namun, suara itu selalu diikuti suara tawa yang aneh. Tawanya serak, seperti berasal dari tenggorokan makhluk kecil yang tidak sehat. Beberapa warga mulai membicarakan bahwa Arman dan Lela mungkin mengambil jalan lain. Jalan yang tidak wajar. Jalan yang berkaitan dengan bocah botak yang sering disebut dalam cerita pesugihan. Suatu malam, seorang pemuda pulang lembur melewati gang itu. Ia berjalan perlahan. Matanya mengawasi setiap sudut gang, karena tempat itu memang gelap dan sempit. Ketika ia melewati warung Arman, ia melihat pintu warung itu sedikit terbuka. Lampu dalamnya menyala redup. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu di lantai. Ia melihat tangan kecil-kecil sekali berwarna kehijauan. Jari-jarinya keriput seperti tangan tua, tetapi ukurannya seperti milik anak balita. Tangan itu sedang menghitung uang kertas dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Pemuda itu terpaku. Jantungnya seperti berhenti saat jarinya yang kecil itu berhenti menghitung dan mengarah ke pintu. Pemuda itu langsung lari second keng-keng-keng-kengnya hingga hampir jatuh di ujung gang. Warga menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di warung itu. Apalagi ketika mereka mendengar Arman berbicara sendiri di tengah malam dari dalam warung. Sudah, ini jangan ganggu Lela. Jangan nakal malam ini ya. Suaranya lembut, seperti bicara kepada bayi. Tapi Arman dan Lela tidak punya anak. Warga yang mendengar itu hanya bisa menelan ludah dan pura-pura tidak tahu. Beberapa hari kemudian, suara gaduh dari warung membuat warga panik. Ada suara pecahan, suara meja terguling, dan suara Lela menangis keras. Di sela-sela itu terdengar suara ketawa kecil yang mengerikan, seperti berasal dari makhluk yang sedang bermain di tengah amukan man. Aku lapar. Aku mau lebih. Suara lirih terakhir itu membuat semua warga yang mengintip dari jauh langsung mundur ketakutan. Mereka menunggu sampai pagi tiba, lalu memberanikan diri mendekati warung. Warung itu berantakan, meja terbalik, piring pecah, makanan berceceran, dan di tengah ruangan ada kendi kecil itu retak besar membelahnya. Retakannya tampak seperti didorong dari dalam oleh sesuatu. Arman dan Lela menghilang tanpa jejak. Uang di kasir masih ada, barang-barang masih lengkap. Tidak ada tanda pencurian. Hanya kedua pemilik warung itu yang lenyap. Warga menutup gang itu selama beberapa hari. Namun, suara-suara tetap terdengar. Suara langkah kecil, suara koin jatuh, suara tawa lirih. Konon, hingga kini, gang itu masih menyimpan sesuatu yang berjalan tanpa terlihat. Banyak yang percaya makhluk itu masih mencari tuan baru. Seseorang yang berani memberi susu atau memberikan perhatian seperti yang Arman dan Lela lakukan. Dan setiap kali ada orang baru membuka usaha di sekitar gang itu, selalu terdengar ketukan kecil di pintu pada malam pertama. Ketukan pelan, teratur, seperti ketukan tangan kecil yang meminta untuk masuk.